Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, senang sekali Ibu bisa hadir mendampingi kalian walaupun kita tidak bisa bertatap muka. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tetap semangat dan fokus mengikuti pembahasan TOTPA kali ini ya. Oke, langsung saja kita bahas soal nomor 1. Soal nomor 1. Di antara pecahan berikut ini, yang nilainya terkecil adalah, di sini kita udah punya opsinya. Biasanya mengurutkan pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar itu bisa mengubah pecahan itu menjadi bentuk desimal, tapi cara itu mungkin akan membutuhkan waktu yang lama. Maka dari itu kita mempersingkat waktu. Salah satu caranya adalah menyamakan penyebut. Kita lihat di sini yang bisa disamakan penyebut adalah 24 dan 8. Kita samakan dulu penyebutnya. Ini menjadi per 24, atasnya jadi 18. Nah, 17 per 24 dengan 18 per 24 itu kita coret angka yang terbesar. Kenapa? Karena yang dicari adalah pecahan yang paling terkecil. Berarti yang kita coret adalah 18 per 24. Selanjutnya ada angka 15 dan 5. Nah, di sini 4 per 5 kita jadikan per 15 menjadi 12 per 15. 11 per 15 dan 12 per 15 kita coret yang 12 per 15. Sisanya 17 per 24, 11 per 15, dan 5 per 7. Sama kayak sebelumnya, kita samakan penyebut lagi yaitu 15 dan 7 ini. Yang ini kita kalikan 7. Kita kalikan atasnya aja. Jadi 7 untuk mempersingkat waktu, dan yang bawahnya 15 sama 7 berarti di sini kalikan 15. 5 kali 15 adalah 75. Sama kita coret angka yang terbesar yaitu 7. Nah, di sini sisa opsi A dan opsi D. Opsi A 17 per 24, opsi D 5 per 7. Samakan lagi, ini kali 7 jadi 119, dan ini kali 24 hasilnya 120. Jadi 119 dan 120, yang paling kecil adalah 119. Jadi opsi A 17 per 24 adalah nilai pecahan yang paling kecil. Soal selanjutnya mencari nilai X untuk barisan bilangan yang ini. Nah, pada umumnya model soal seperti ini mencari pola bilangan yang tepat. Umumnya pola bilangan tersebut bisa berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Nah, kita lihat di sini ada angka 3, 7, 15, 31, 63, dan X. Kita lihat pola yang pertama, 3 ke 7, tambah 4. 7 ke 15 tambah 8. Nah, kalau kita lihat dari pola barisan tersebut, ternyata polanya nggak konstan 4. Jadi ada penambahan lagi di yang keduanya. Nah, kita lihat lagi 15 ke 31. 15 ke 31 penambahannya 16. Nah, kalau kita lihat dari pola barisan berikut ini, ternyata 2 kali lipat dari sebelumnya. Jadi di sini ada penjumlahan 4, penjumlahan 8, penjumlahan 16. Nah, maka kita juga bisa tahu 31 ke 63 adalah plus 32.
Nah, dari 63 ke X, kita juga bisa tahu. Karena di sini ada 4, 8, 16, 32, atau semuanya ini adalah kali 2, kali 2, kali 2, maka di sininya juga adalah kali 2, yaitu penjumlahan 64. Jadi X-nya adalah 63 ditambah 64, yaitu 127. Soal berikutnya, di sini ada dua segitiga. Angka di dalam segitiga dibentuk dari angka di luar segitiga menggunakan pola aritmatika tertentu. Jika pola aritmatika pada segitiga pertama dan segitiga kedua adalah identik, maka X pada segitiga kedua adalah, nah berarti kita juga masih mencari pola. Kita lihat dulu pola yang di bagian segitiga pertama. Di sini ada angka 8, angka 4, dan angka 3 di luar segitiga. Sedangkan angka 6 ini dibentuk dari angka-angka di luar segitiga tersebut. Nah, angka 6 ini kira-kira didapat dari 8/4 dikali 3 sama dengan 6. Nah, maka segitiga yang kedua juga sama polanya. Berarti 12/16 kali 8 sama dengan 16 bisa dibagi 8, 12 bagi 2, 6. Jadi X-nya adalah 6. Soal nomor 4. Disajikan diagram Venn dan yang ditanyakan hubungan yang diarsir. Oke, kalau kita lihat di sini ada himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Himpunan A itu terarsir semua, artinya kita sudah punya hubungan dari himpunan A, yaitu A gabung, karena himpunan A itu terarsir semua. Sedangkan sisanya yaitu himpunan C sama himpunan B, dia diarsirnya hanya bagian ini. Kita ketahui kalau yang diarsir di tengah-tengah ini, yaitu dia menyatakan hubungan C iris B, atau bisa juga B iris C. Maka kalau kita gabungin, artinya A gabung B iris C. Soal nomor 5. Hasil pengurangan 3x tambah y per 3 oleh y min 2x per 2 adalah, nah kalau kita tulis udah seperti ini ya. Jadi seperti yang kita ketahui, dua-duanya ini adalah pecahan. Nah, untuk operasi penjumlahan atau pengurangan dalam pecahan ini pastinya kita samakan penyebut. Penyebut dari 3 dan 2 itu adalah 6. Oke, berarti di sini kita dapatkan atasnya 2 kali 3x tambah y dikurang 3 kali y min 2x. Oke. Kita hitung menjadi 6x tambah 2y per 6 kurang 3y min 6x per 6. Oke, boleh kita gabung. Oke, kita dapat di sini udah sama penyebutnya, dan di atas kita kurangkan atau jumlahkan. Oke, kita lihat 6x dikurang min 6x. Artinya 6 ditambah 6, 12x. 2y dikurang 3y min y. Jadi hasilnya 12x min y per 6. Soal nomor 6.
Misalkan UN adalah barisan aritmatika dengan suku pertama A dan beda 2A. Jika U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 sama dengan 100, maka U2 tambah U4 tambah U6 tambah titik-titik tambah U20 sama dengan. Oke, kita lihat di sini U1 sampai U5 penjumlahan ini adalah S5. Oke, kita rumus SN itu adalah yang ini ya, N per 2 A tambah UN. Oke, kita dapat A itu suku pertama, jadi di sini 5 per 2, U1-nya adalah A, tambah UN. UN di sini adalah U5. U5 atau U5 itu kita ubah jadi A tambah 4B. Diingatkan lagi, rumus UN adalah A tambah N-1 kali B. Nah, jadi di sini dapat 5 per 2, 2A tambah 4. B-nya kita ganti. B-nya itu tadi adalah 2A. Jadi 4 kali 2A. Sama dengan 5 per 2, 2A tambah 8A adalah 10A. Jadi menghasilkan 25A. Oke, kita lihat di sini U2 tambah U4 tambah U6 itu adalah penjumlahan suku bilangan genap. Nah, nggak masalah. Di sini berarti kita juga cari SN. S berapa? N-nya itu adalah 2, 4, 6, 8, 10 sampai 20 itu ada 10. Jadi S10 sama rumusnya N per 2 A tambah UN. Jadi 10 per 2. U2 itu adalah dari UN sama dengan A tambah N-1 kali B, yaitu A tambah B tambah UN. UN di sini adalah U20. Berarti A tambah 19B. Oke, di sini 10 bagi 2 boleh 5. A tambah A 2A dan 19 tambah 1B adalah 20B. Tadi B-nya boleh kita ganti jadi 2A ditambah 20 kali 2A sama dengan 5. 2A tambah 40A. 42A. Nah, jadi 5 kali 42 adalah 210A. Nah, di sini saya lupa. Di sini ternyata S5-nya adalah 100 ya. Jadi 100 sama dengan 25A. A-nya kita dapat 4. Lalu kita masukkan ke sini 210 kali 4. Hasilnya 840. Soal nomor 7. Nilai matematika 7 orang siswa setelah diurutkan adalah sebagai berikut: A, B, C, 7, D, D, 9. Jika rata-rata nilai semua siswa adalah 7, dan rata-rata nilai terendah 17/3, maka rata-rata 3 nilai terbaik adalah. Nah, jadi di sini rata-rata dari ke-7 siswa ini adalah 7, dan rata-rata nilai terendahnya 17/3, artinya itu ada 17/3. Nilai terendah itu berarti yang A, B, C ya. Nah, ini adalah yang terendahnya. Oke, berarti tadi katanya yang terendahnya itu 17/3. Nah, rata-ratanya A tambah B tambah C per 3 sama dengan 17/3. Yang ini bisa dicoret. Jadi nanti sisa A tambah B tambah C sama dengan 17. Oke, selanjutnya
Yang ditanyakan 3 nilai terbaik. 3 nilai terbaik berarti yang ini ya, D tambah 9. Jadi nanti yang ditanyakan D tambah 9 bagi 3. Ini rata-rata yang 3 terbaik. Atau 2D tambah 9 per 3. Berarti kita cari dulu D-nya. Nah, kita cari D-nya dari mana? Kita udah punya A tambah B tambah C sama dengan 17. Nah, dari rata-rata ke 7 siswa tersebut adalah 7, berarti dari sini kita bisa uraikan rata-rata, jumlahkan semuanya. A tambah B tambah C tambah 7 tambah D tambah 9 per 7 sama dengan 7. Oke, kita sederhanakan yang di atasnya, jumlahkan A tambah B. Tadi ya udah ya, A tambah B tambah C ini adalah 17. Yaitu 17 ditambah 7 tambah 9 16, D tambah D adalah 2D. Sama dengan, ini bisa dikalikan ke atas, 49. 17 tambah 16, 2D sama dengan 49 dikurang 33. Jadi 2D nya sama dengan 16. D nya oke, cukup sampai sini. Kita dapat 2D 16. Lalu kita substitusi ke sini. Didapat 16 tambah 9 per 3. Hasilnya adalah 25 per 3. Maka luas daerah yang berwarna gelap adalah, maksudnya daerah yang diarsir ya, luasnya berapa. Nah, di sini jari-jari lingkaran kecil adalah 2, berarti jari-jari lingkaran besar adalah dari sini ke sini ya, atau diameter dari lingkaran kecil, yaitu 4. Jadi jari-jari lingkaran kecilnya adalah 2, jari-jari lingkaran besarnya adalah 4. Yang ditanyakan luas daerah yang diarsir atau digambar yang berwarna gelap. Gimana cara mencarinya? Caranya adalah luas lingkaran yang diarsir sama dengan luas lingkaran besar dikurangin 2 kali luas lingkaran kecil. Nah, itu rumusnya ya. Jadi yang diarsir itu luasnya didapat dari luas lingkaran besar dikurang 2 kali luas lingkaran kecil. Oke, apa rumus dari luas lingkaran itu? Rumus luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Jadi kita cari dulu masing-masing luas lingkaran besar dan yang kecilnya. Oke, luas lingkaran besar dulu deh. Pi-nya kalau kita lihat dari opsinya itu tetap ya pi. Jadi kita tidak usah mengubah pi. R-nya adalah tadi 4. Jadi 4 dikuadratin. Hasilnya adalah 16 pi. Sedangkan luas lingkaran kecil adalah pi. R-nya, R yang kecil adalah 2 kuadratin. Jadi hasilnya 4 pi. Maka kita peroleh luas yang diarsirnya sama dengan luas lingkaran besar tadi yang 16 pi. 16 pi dikurang 2 kali luas lingkaran kecil yang 4 pi. Sama dengan 16 pi dikurangin 8 pi sama dengan 8 pi. Soal nomor 9. Rumus fungsi yang tepat dari diagram panah di bawah adalah ini ya. Jadi di sini ada diagram panah dari sebuah fungsi. Nah, di sini min 2 dipetakan ke 3, min 1 dipetakan ke 0, 0 dipetakan ke min 1, 1 dipetakan ke 0. Nah, cara yang mudahnya itu kita bisa uji opsi. Uji opsinya yang mana kita cari yang paling gampang dimasukin X-nya. Jadi ini adalah
X ya, himpunan anggotanya. Jadi kita masukkan X yang paling mudah dimasukkan angkanya biasanya 0 atau 1 ya. Kita pakai yang 0. Oke, kita uji ke opsi-opsi ini. Yang A berarti F0 sama dengan 3 kali 0 kurang 5. Hasilnya min 5. Padahal 0 ini harusnya dipetakan ke min 1. Tapi ini dipetakan ke min 5. Berarti yang opsi A adalah salah. Selanjutnya opsi B, F0 sama ya, kita pakai yang 0 juga semuanya, sama dengan 3 kali 0 ditambah 1. Hasilnya 1. 1 juga masih salah karena 0 itu harusnya dipetakan ke min 1. Selanjutnya yang C, F0 sama dengan 0 kuadrat kurang 1, yaitu min 1. Min 1, ya ini adalah yang benar. Soal nomor 10. Di sini ada gambar sudut ya. Yang ditanyakan adalah nilai X-nya. Nilai X yang dinyatakan dalam bentuk K. Oke, kalau kita lihat dari sini adalah ini dan ini adalah sudut berpelurus, dan ini juga ini adalah sudut berpelurus. Jadi bisa kita cari sudut ininya dulu, yaitu sudut A, bisa kita simbolkan, dan ini sudut C. Oke, sudut A sama dengan, karena berpelurus itu jadi 180 derajat dikurang 120 kurang K derajat sama dengan 60 derajat plus K derajat. Sudut C sama dengan 180 kurang 120 sama dengan 60 derajat. Nah, karena yang ditanyakan X itu adalah sudut yang berada dalam segitiga, maka kita bisa cari dari jumlah dalam sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Jadi X derajat ditambah sudut A tadi adalah 60 derajat tambah K derajat ditambah sudut C 60 derajat sama dengan 180 derajat. Oke, jadi X derajat sama dengan 180 derajat dikurang 120 ditambah K. Jadi X-nya sama dengan 60 derajat min K. Ya. Jadi nanti Q-nya dapat 6 kurangin 3 sama dengan 3, dan kita substitusi Q-nya ke P. Jadi didapat P sama dengan 3 tambah 2, yaitu 5. Nah, yang paling mudah kita urutkan dari yang terkecil dulu. Jadi yang terkecil itu Q, kemudian P, dan R. Lalu kita tulis Q kurang P kurang dari R. Jawabannya adalah D. Soal nomor 12. Gambar berikut menyatakan solusi untuk pertidaksamaan. Oke, dari gambar pertidaksamaan ini kita buat dulu persamaan garisnya. Di sini ada titik min 2 dan 3. Ini X ya, dan ini Y. Oke, kita susun persamaan garisnya menjadi min 2X tambah 3Y sama dengan min 6. Nah, karena ada daerah arsirannya, ke bawah kita ubah tanda sama dengan ini ya, menjadi kurang dari sama dengan atau lebih besar dari sama dengan. Bagaimana caranya? Oke, kita lihat bentuk garisnya. Jadi bentuk garisnya ada dua bentuk ya. Bentuk pertama yang miringnya ke sini. Itu kalau arsirannya di bawah garis ini, tandanya kurang dari sama dengan. Kalau di atas garis ini arsirannya itu lebih besar sama dengan. Tapi kalau bentuk garisnya seperti ini,
kebalikannya. Yang di bawah arsirannya itu adalah tandanya menjadi lebih besar dari sama dengan, dan yang di atas ini adalah kurang dari sama dengan. Nah, kita lihat bentuk garis ini adalah yang ini ya. Jadi arsirannya ke bawah tandanya menjadi lebih besar sama dengan. Jadi susunan dari pertidaksamaan garisnya adalah min 2x tambah 3y min plus 6 lebih besar sama dengan 0. Oke, kalau tidak ada kita kalikan min, jadi 2x min 3y kurang 6 kurang dari 0. Nomor 13. Jika 75% dari M 75% atau per 100 dari M sama dengan K persen dari 25 sama dengan K per 100 kali 25. Dengan K lebih besar dari 0 atau K-nya positif, maka M banding K sama dengan. Oke, kita lihat dulu apa yang bisa disederhanain atau dicoret. 100 bisa kita coret dan 75 dengan 25. Itu di sini 3, jadi 3M sama dengan K. Karena yang ditanyakan M per K, maka M per K sama dengan 1/3. Soal nomor 14. Oke, kita punya operasi ini ya. Operasi ini pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan yang ini. A, operasi ini B sama dengan ini jadinya. Nah, yang ditanyakan nilai dari dua ini ya. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita lihat dulu yang dalam kurungnya biar lebih mudah. Jadi kita kerjakan dulu yang dalam kurung, yaitu 1 operasi 3 sama dengan, nah kita ikuti aturan yang ini. 1 sebagai A, 3 sebagai B. Oke, jadi di sini B 3, A-nya 1 tambah 1 kurang A-nya 1 sama dengan 3 kali 2 kurang 1, hasilnya 5. Nah, dari sini kita ubah yang ini ya, jadi 2 operasi 5 sama dengan sama, A nya sekarang sebagai 2, B nya sebagai 5, jadi 5 2 tambah 1 kurang A nya 2 sama dengan 5 kali 3 kurang 2, hasilnya 13. kita uraikan. Jadi 2 pangkat 2020 itu bisa kita tulis 2 pangkat 2019 dikali 2 pangkat 1. Sifat dari eksponen ya, perkalian berarti pangkatnya jadi penjumlahan, jadi 2019 tambah 1 yaitu 2020 dikurang 2 pangkat 2019 sama dengan A X pangkat Y. Nah, di sini udah ada yang sama, 2 pangkat 2019 kita keluarkan jadi 2 pangkat 2019 dalam kurung ini sisanya 2 pangkat 1 dikurang 1 ya. Ini udah keluar sama dengan A X pangkat Y. Jadi 2 pangkat 2019 kali 1 sama dengan A X pangkat Y. Atau karena ini ada A ada X, 2 dikurangin 1 adalah 1. Nah, jadi 1 adalah A dan 2 pangkat 2019 adalah X pangkat Y. Kita tulis ya, A sama dengan 1,
X adalah 2, Y 2019. Jadi yang ini itu menjadi 1 dikurang 2 ditambah 2019 sama dengan 2018. Soal nomor 16. X per Y adalah suatu pecahan. Jika X ditambah 1 dan Y ditambah 3, maka hasilnya adalah 3/8. X tambah 1 per Y tambah 3 sama dengan 3/8. Jika X dikurangi 1 dan Y ditambah 4, maka hasilnya adalah jika X dikurang 1 dan Y ditambah 4, hasilnya karena tidak ada lagi keterangan yang lain, maka kita langsung aja menyamakan ruas kiri dan ruas kanan. Jadi X tambah 1 sama dengan 3 dan Y tambah 3 sama dengan 8. Kita dapat di sini X tambah 1 sama dengan 3, X-nya 2, dan Y tambah 3 sama dengan 8, Y-nya 5. Oke, kita substitusi langsung. X-nya di sini adalah 2 kurang 1 per 5 tambah 4. Hasilnya 1/9. Soal nomor 17. Manakah yang bukan merupakan fungsi Y sama dengan fx? Oke, yang bukan merupakan fungsi Y sama dengan fx. Nah, kalau yang merupakan fungsi Y sama dengan fx, itu artinya kita tarik garis sejajar sumbu Y atau tegak gini ya. Nah, kalau misalkan dia berpotongan di satu titik saja, itu merupakan sebuah fungsi. Tapi kalau dia memotong di 2 titik atau lebih, berarti dia bukan fungsi Y sama dengan fx. Ya, kalau fungsi Y sama dengan fx, kita tarik garis sejajar dengan sumbu Y. Opsi A, garisnya seperti ini. Kalau kita tarik sejajar dengan sumbu Y, dia akan selalu menghasilkan satu titik potong. Ya, mau dimanapun dia menghasilkan satu titik potong. Di sini, di sini, di sini, atau di mana. Nah, kalau yang B, kita tarik garis sejajar sumbu Y, dia akan menghasilkan 2 titik potong. Atau mau di sini juga sama, 2 titik potong. Maka yang bukan merupakan fungsi Y sama dengan fx adalah yang B. Telah dibuat beberapa adonan beton. Beberapa beton itu telah digunakan 4 semen dan 5 pasir. Nah, kita ketahui dari yang sini itu adalah perbandingan senilai ya. Perbandingan senilai berarti kita bisa menuliskannya seperti ini. A per 2 sama dengan 4/5. Dari sini kita bisa kali silang menghasilkan 5A sama dengan 8. Nah, dari hubungan P dan Q itu berarti 5A, kan 5A-nya sama dengan 8 ya. Udah kita dapat 5A sama dengan 8. Yang di kotak P, Q ini 5A, ini 4. Nah, hubungan P, Q-nya seperti ini. Berarti 5A-nya tadi sama dengan 8. Artinya P lebih besar dari Q. Soal nomor 19. 5 tahun yang lalu, rata-rata usia ayah, ibu, dan anak 28 tahun. 3 tahun yang lalu, rata-rata usia ibu dan anak 21 tahun.
Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, kita tulis dulu 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun yang lalu berarti usia ayah. Oke, kita misalkan ayah itu X, ibu itu Y, dan anak itu Z. Oke, berarti 5 tahun yang lalu X kurangin 5 ditambah Y kurang 5 ditambah Z kurang 5 sama dengan 28. Ini rata-ratanya ya, dibagi 3. 3 tahun yang lalu rata-rata usia ibu dan anak, berarti ibu dan anak aja. Y min 3 tahun yang lalu ditambah Z kurangin 3 sama dengan 21. Ini per 3. Nah, dari sini kita dapat X tambah Y tambah Z kurang 15 sama dengan 3 kali 28 84. Jadi X tambah Y tambah Z sama dengan 99. Untuk yang bawahnya juga sama, Y tambah Z kurang 6 sama dengan 3 kali 21 63. Jadi Y tambah Z sama dengan 69. Nah, kita punya X tambah Y tambah Z sama dengan 99 dan Y tambah Z sama dengan 69. Bisa kita substitusikan Y tambah Z ini ke sini ya. Jadi nanti hasilnya X tambah 69 sama dengan 99 atau X sama dengan 30. Oke, di sini di soalnya P umur ayah saat ini, berarti umur ayah itu X ya. Umur ayah itu X, berarti ini adalah P 30. Dan Q-nya adalah 50 tahun. Berarti hubungannya yaitu Q lebih besar dari P. Nomor terakhir 20. Seorang karyawan bekerja dengan mendapatkan gaji 4 juta per bulan, 1 minggu bekerja 5 hari selama 5 jam per hari. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi? Oke, kita lihat ya di sini 1 minggu 5 hari selama 5 jam per hari. Gajinya 4 juta per bulan. Kita cari dulu dia bekerja seharinya kan 5 jam, berarti kalau 5 hari dia bekerja berapa jam? 5 hari sama dengan 5 kali 5 jam itu ya, sama dengan 25 jam. 25 jam. Jadi 5 hari itu 25 jam. 25 jam. Gajinya 4 juta per bulan, maka 1 bulan dia bekerja berapa jam? Jadi 25, karena 1 bulan ada 4 minggu, dan dia bekerja 1 minggunya 5 hari, ini dikali 4. 25 kali 4, 100 jam. Oke, yang ditanyakan P itu adalah gaji per jam. P adalah gaji per jamnya. Jadi 4 juta dibagi 100 yaitu 40.000. Nah, sedangkan Q-nya 45.000. Jadi hubungannya Q lebih besar dari P.